Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tutik Mariani, masih mendiskusikan hal yang sama yaitu tentang TOEFL. Ya, dan tentu saja masih di part listening karena kita kemarin belum selesai. Part A itu aja belum selesai. Baru ada 3 tips yang saya bagikan. Baru ada 3 hal yang sudah kita bahas. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mari kita lanjutkan untuk membahas tentang listening yang ada di TOEFL, yang mana ini adalah skill pertama yang harus dikuasai oleh para pelaku bahasa seperti itu. Utamanya tentu saja bahasa Inggris dong, karena ini tesnya adalah tes TOEFL. Seperti itu ya teman-teman ya. Masih ingat yang kemarin kita bicarakan strateginya ada 3 ya kan? Nah, apa saja sih? Masih ingat nggak teman-teman? Ini kita masih di part A ya teman-teman ya. Biar nggak mudah lupa. Oke. Yang kemarin focus on the second speaker, avoid similar sounds, find the synonyms. Kemarin kan belum ya yang find the synonyms ya. Nanti akan ada di latihan selanjutnya. Yang ini dikekepin dulu ya, 3 hal. Jadi ini diingat-ingat, kemudian jangan dilupakan. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan strategi yang lainnya. Ada 3 lagi yang saya share untuk part A. Seperti itu. Oke? Um, untuk yang tips yang keempat, okay, so we do this. Draw conclusion about who, what, and where. Apa itu ya? Draw conclusion about who, what, and where. Jadi, teman-teman, untuk ini kita harus membuat kesimpulan tentang siapa yang sedang berbicara, kemudian sedang membicarakan apa, kegiatan apa, di mana. Meskipun semua itu tidak disebutkan secara langsung. Jadi tidak tertuliskan ya, tidak tersampaikan secara langsung terkait yang ditanyakan itu, namun secara eksplisit itu kita bisa menyimpulkan. Misalnya ya, um, that's the third patient he's seen today. That's the third patient he has seen today. Yang dibicarakan adalah pasien. Kemudian pertanyaannya, where is the conversation probably take place? Seperti itu kan ya. Sehingga yang perlu teman-teman perhatikan adalah tips clue-clue kecil seperti kata kerja, kata benda, atau situasi. Tadi ada kata benda patient atau pasien. Artinya apa? Yang ditanyakan adalah tempat. Nah, berarti dia eh, kira-kira di mana kalau ada pasien seperti itu? Berarti dia ada di klinik atau mungkin di rumah sakit. Seperti itu ya. Itu untuk yang strategi pertama. Seperti itu ya. Jadi ketika kita harus membuat kesimpulan, itu artinya kita harus memahami konteksnya apa. Kemudian clue-clue kecilnya, kata kerja, kata benda yang disebutkan secara eksplisit itu kita keep in our mind untuk kemudian kita bisa mengira-ngira, oh iya ini kalau tentang pasien, tentang berarti yang ngomong ini mungkin nurse, mungkin perawat, sehingga ini kejadiannya mungkin di klinik. Nanti kita pilih pilihan yang ada tentang kliniknya, seperti itu. Kemudian, skill yang kelima, ini tetap 2 ya, saya nulisnya karena ini di bagian kedua. Listen to who and what in passive. Ini penting sekali teman-teman ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, untuk bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu kan ada kalimat aktif, kemudian ada kalimat pasif. Biasanya kalimat pasif itu bisa membuat kita bingung. Ini siapa nih yang jadi pelaku, siapa yang jadi objeknya, seperti itu. Contoh kalimat pasif misalnya, the report was written by the manager. Misalnya seperti itu. Jadi kalau pasif itu biasanya ada by-nya, kemudian verb-nya adalah verb ketiga. Betul sekali. Jadi kemudian misalnya itu dituangkan dalam bentuk listening ya, dalam bentuk audio. The article was written by a well-known
journalist misalnya. Nah, kemudian pertanyaannya, who wrote the article? Itu kan tidak apa ya, kita harus melihat kalimatnya ya. Ini bentuk pasif. Berarti siapa pelakunya di sini? The article was written by a well-known journalist. Oh, by. Berarti si pelaku ada di belakang. What is the answer? Of course, a well-known journalist. Seperti itu. Kemudian, listen for who and what will with multiple nouns. Artinya bahwa dalam satu kalimat tersebut mungkin menyebutkan banyak kata benda. Sehingga kita harus teliti untuk membedakan mana yang subjek dan mana yang objek. Jangan salah, ini termasuk hal-hal yang cukup ribet juga ya. Apalagi untuk orang luar negeri itu membedakan subjek dan objek itu lebih pintaran kita loh insya Allah. Beneran. Jadi bingung ketika mereka diminta mana yang subjek, mana yang objek seperti itu. Nah, untuk orang-orang Indonesia, insya Allah untuk kemampuan grammarnya kan bagus ya. Jadi untuk subjek dan objek, insya Allah ini mudah banget gitu. Kadang memang bingung kan, tapi kalau untuk tingkatan orang Indonesia rata-rata itu mudah kok membedakan antara subjek dengan objek. So I'm sure you can do this. Oke, untuk tipsnya bisa teman-teman dengarkan baik-baik urutan subjek, kemudian kata kerja, kemudian objek. Itu jika bentuknya, jika struktur kalimatnya adalah kalimat aktif, maka subjek duluan, kemudian kata kerja, kemudian baru objek. Nah, tadi ada bentuk pasif ya teman-teman ya. Berarti yang pasifnya itu berarti si subjek nanti menjadi pelaku yang setelah by itu tadi. Oke, got it? Contoh misalnya, ini nanti akan ada banyak nouns ya teman-teman ya. The doctor gave the patient's records to the nurse. Misalnya seperti itu. The doctor gave the patient's records to the nurse. Ada berapa kata benda itu ya? Ada doctor, kemudian ada patients, kemudian ada records, patient's records, itu satu ya. Kemudian ada the nurse. Okay. The questions probably, who received the records? Ya kan? Who received the records? Jawabannya apa kira-kira? Ada 3 kata benda. Doctor, kemudian patient's records, kemudian ada nurse. Nah, tadi kan dokter memberikan rekaman medis patient kepada perawat. Berarti yang menerima adalah, yes, right, the nurse. Oke, jadi sudah ada 6 strategi yang sudah saya bagikan untuk short conversation. Harapannya apa teman-teman? 30 nomor di short conversation itu loh. Teman-teman bisa jawab dengan perfect, benar semua. Itu sangat akan bisa membantu skor teman-teman untuk mendapatkan nilai tinggi di TOEFL. Seperti itu ya. Oke. Now, of course, seperti biasa, let's give it a try. Kali ini tidak seperti yang kemarin ya. Kemarin hanya 3 nomor saja. Nah, ini harus mencakup ke 6-6-nya dong. Berarti nanti ada 10 short conversation yang kita bahas sama-sama. Oke, pada momen. Nih ya, untuk jawabannya teman-teman bisa baca. Saya putarkan audionya. Seperti biasa ya, hanya 1 kali saja. Karena memang secara aturan untuk listening itu hanya diperdengarkan 1 kali, kemudian langsung dijawab, lanjut seperti itu. Oke, mari kita dengarkan. Are you ready guys? Ready not ready, here I come. TOEFL Review Exercise, Skills 1 through 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Why do you think Peter said that? I think he was really angry. What does the woman say about Peter? Hey, remember? Remember ya? Last line atau the second speaker. What did the woman say about Peter? Tadi apa dia bilang? Hungry or angry?
Right, angry. Nah, ini kita pakai yang strategi yang nomor 3 tadi ya, yang nomor 3 yang pertama. Jadi, find the synonym. Kayaknya tadi udah saya spill sedikit-sedikit ya tentang misalnya angry tadi persamaannya dengan apa? Ya, dengan mad. Now, so the answer is D. She believes he was mad. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Karena banyak. Nanti teman-teman bosan kalau lama. Number 2. Why is Hannah so happy? Her parents have allowed her to stay up late. What does the woman mean? Oke, ada allowed her. Allowed, ya. Allowed. Nah, di sini ada allowed lah ya. Kita hindari untuk kata-kata yang mirip, ya kan? Tadi allowed, bukan loud. Ya, beda ya. Kemudian ada stay up late, ya kan? Siapa yang stay up late? Apakah the parents? No. Hannah, tadi kan yang speaker number 1 tadi bilang kan, Hannah is so happy. Berarti it's all about Hannah. Tapi memang ada disebutkan parents. Nah, parentsnya Hannah, orang tuanya Hannah, allowed her to stay up late. Jadi Hannah boleh begadang. Kurang lebih seperti itu. So what is the answer, do you think? Right, D. Hannah does not have to go to bed early. Dia boleh begadang, makanya dia happy sekali. Boleh dicoba nih. Teman-teman juga suka kan kalau dibiarkan begadang gitu kan. Oke. Kemudian number 3. Number 3. I'd like some unleaded gas, please. Would you like me to fill it up? Where does the man probably work? Oke, tadi apa yang dibilang? A gas, ya kan? Kemudian fill up. Dengar ya, ada ya, fill up. Kira-kira di mana ini? Memang tidak disebutkan secara langsung, tapi si perempuan tadi butuh gas. Kemudian si laki-laki menawarkan, should I fill it up? Ya kan? Berarti kira-kira apa? Right, yang B, at a service station. Ada pelayanannya. Si cowok tadi kan menawarkan pelayanan. Mau saya isikan? Seperti itu. Oke, number 4. Focus. Number 4. What do you suggest for breakfast? Well, you could have cereal or eggs or both. What does the woman mean? Okay, what did the man ask? Did you listen to our breakfast? Right, so they're talking about breakfast. Si cowok tanya, kita makan apa nih untuk sarapan nih? Si cewek bilang apa tadi? Cereal, eggs, or can have both. Berarti apa artinya? Mau sereal? Ada. Telur? Ada. Atau mau semuanya juga boleh. So, right, he has a choice to make. Jadi terserah dia mau sarapan apa. Ada kok semuanya. Just serve yourself. Kayak gitu mungkin ya. Okay, number 5. Let's see. Number 5. Did Ellen help you a lot with your training? She really urged me to do my best. What does the man mean? Apa kira-kira? Cewek nanya tentang Ellen, ya kan? Kemudian cowok bilang, she really urged me to do my best. Ya, urge, mendorong, sport. Nah, ini adalah dua strategi yang dijadikan langsung jadi satu ya. Pasifnya masuk, kemudian sinonimnya, find the sinonimnya juga ada. Jadi di situ di conversation-nya ada urge, artinya sama ya kayak support atau encourage. Nah, ini dijawabnya udah langsung ketemu dong.
He was encouraged by Alan. Nah, by Alan ini menunjukkan pasifnya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah Alan. Nah, di sini dia diubah jadi pasif. Pertanyaan tadi kan aktif. Jawabannya si cowok tadi kan aktif. Kemudian di pertanyaannya jadi pasif. Kemudian ada urge menjadi encourage. Seperti itu ya. Jadi udah terjawab. Ini langsung dua strategi. Jadi satu. The right answer of course is C. Okay. Now. Ini juga lagi. Baik, kita dengarkan aja dulu. Number 6. Did you hear what happened to Rob's car last night? Yeah, I heard that it was stolen. What does the woman mean? About Rob's car. Car, ya. Apa katanya tadi? It was stolen. Bentuk pasif. Apa yang dicuri? Mobilnya si Ron. That's right. Berarti yang mana? Yang B. Someone took the car. Jawab. Kalau yang tadi yang nomor 5 itu kan dari aktif dipasifkan jawabannya. Kemudian untuk yang nomor 6 ini dari pasif kemudian diaktifkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang B. Someone took the car. Okay. Number 7. Let's see. Number 7. We need to get some milk for tomorrow morning. What about this carton? Maybe we should get the large one instead of the small one. What does the man suggest? Apa? What about this carton? Kemudian, maybe we should get the bigger one than the smaller one, ya kan? Apa yang disebutkan di situ? Karton ya, karton itu tempatnya susu nanti. Berarti apa? Right, memilih yang lebih besar untuk tempat susunya, ya kan? Berarti yang mana? Buying the bigger container for the milk atau getting the bigger carton for the milk. Itu jawabannya. Kemudian number 8. Nah, let's go. Number 8. What happened when the business people arrived in the office? Well, first they were greeted by the receptionist. What does the woman mean? Greeted by the receptionist. Remember? Greeted by the receptionist. Siapa yang di-greet atau disapa? The business people, ya kan? Berarti yang mana ini kira-kira? Itu tadi kan jawabannya si cewek pakai bentuk pasif ya. Nah, di sini kita cari bentuk aktifnya. Yang mana ya, teman-teman ya? The business people are greeted by the receptionist. Ini juga ada menemukan sinonim. Betul. Greeted sama dengan welcome. Berarti the right answer is A. The receptionist welcome the business people. That is the correct answer. Number 9. Did you see that? The police officer was talking to the tourist. Yes, and then he made the tourist come to the station. What does the man mean? Okay, did you hear what the man say? The police officer make him to come to his office, ya kan? Berarti make someone to, berarti force. Siapa yang dipaksa? Tourist. The tourist was forced to accompany the police officer. Jadi semacam diinterogasi gitu kali ya. So the right answer is B. And the last one.
Number 10. Do you want to go up to Carmel for the weekend? That seems like a terrific idea to me. What does the man mean? Hey, perfect idea. Berarti apa? Luar biasa. Mana persamaannya yang luar biasa itu? Correct. Magnificent. Berarti it sounds magnificent to him. Karena nanti yang ngomong kan yang cowok ya. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Ada 6 strategi untuk menjawab short conversation di dalam listening TOEFL. Nah, ini dipraktekkan, teman-teman praktekkan dengan lihat YouTube atau mungkin dari rekaman ini juga bisa diulang-ulang. Nanti teman-teman akan terbiasa. Seperti itu ya, teman-teman ya. I think that's all for today. Kita sambung lagi besok ya untuk yang longer conversation and monologue. Itu nanti akan jadi satu video saja. Oke? Feel free to ask me questions. See you again tomorrow. Goodbye. Have a great day, everyone. Thank you so much.